Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya, amin. Selamat datang lagi di channel Layar Nonton, channelnya alur cerita film dan spoiler film. Kali ini Layar Nonton akan menyuguhkan sebuah alur cerita film dari film yang berjudul Sniper Intimate Kill. Langsung saja tanpa tunggu lama-lama lagi, ini dia alur cerita filmnya. Selamat menonton dan selamat beristirahat. Di awal film kita diperlihatkan dengan suasana pemakaman, di mana pada saat itu ada upacara pemakaman yang dilakukan secara militer. Kemudian kita diperlihatkan seorang pria bernama Brandon. Ia merupakan salah satu pasukan sniper Amerika Serikat. Di sana ia bersama atasannya yang bernama Miller untuk menghadiri upacara pemakaman salah satu pasukan yang meninggal. Ia juga merupakan salah satu sniper senior dan terbaik pada saat itu. Ia meninggal karena depresi akibat rasa penyesalannya atas kematian korban-korban yang telah ia bunuh. Ia bernama Worthington. Ia telah melakukan 68 misi dengan sukses dan merupakan pasukan terbaik. Sedangkan Brandon baru menjalankan 63 misi. Beberapa bulan ini terlihat hidup Worthington sangat tertekan. Ia selalu terbayang-bayang dengan semua korban yang telah meninggal akibat pembunuhan yang ia lakukan di setiap misinya. Hingga pada akhirnya ia tidak kuat lagi dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ia menembakkan pistolnya ke mulutnya. Kemudian Brandon berbincang kepada atasannya, kalau ia juga takut jika menderita hal yang sama, seperti apa yang dialami Worthington saat itu. Kemudian atasannya menjawab, kuatkan mentalmu. Hapus rasa penyesalanmu yang ada pada hatimu. Karena saat ini Brandon merupakan salah satu pasukan sniper terbaik. Kemudian Brandon diberikan sebuah tugas penting untuk menangkap seorang pimpinan gembong narkoba di kota Bogota, Kolombia. Kemudian Brandon langsung berangkat ke Kolombia. Saat sudah sampai di Kolombia, ia langsung pergi ke markas kepolisian lokal di Bogota. Brandon disambut oleh seorang pria bernama Santiago Calderon. Ia ditugaskan menjadi asisten untuk Brandon pada misi ini. Ketika di ruang rapat, Brandon bertemu dengan ayahnya yang merupakan seorang sersan yang ahli senjata dan merupakan pemimpin operasi dalam misi penangkapan pimpinan gembong narkoba pada misi ini. Sementara tim lokal Kolombia dipimpin Kapten Hector Gasak. Dia memberitahukan tentang misi ini dan rencana yang akan dilakukan oleh Brandon, yaitu menangkap dan meringkus seorang tersangka yang bernama Jesus Morales. Dia seorang pimpinan kartel pengedar narkoba terbesar yang ada di Kolombia. Setiap hari ia tidak pernah tinggal di tempat yang sama, ia selalu berpindah-pindah. Dan ia memiliki banyak anak buah yang tersebar di seluruh kota sehingga membuat sangat sulit untuk melacak keberadaannya. Tapi sudah hampir 10 tahun ini kabar keberadaan Jesus Morales sama sekali tidak terpantau. Tetapi dalam 3 bulan belakangan ini kabar Jesus Morales mulai terdengar. Ia mulai menampakkan dirinya dan kabarnya ia juga menyewa seorang penembak jitu atau seorang sniper terhebat di Kolombia ini untuk membunuh para saingan bisnisnya. Kabarnya sniper tersebut mampu menembak target dari jarak 2 km lebih. Bagi seorang sniper biasa, jarak segitu merupakan jarak yang sangat jauh dan mustahil bisa dilakukan oleh siapapun termasuk prajurit militer. Kemudian Kapten mendapatkan informasi dari intelijennya bahwa Jesus Morales akan berada di suatu rumah peternakan besok lusa. Di sini Kapten menjelaskan tugas Brandon adalah untuk membackup timnya Kapten dari kejauhan apabila ada serangan. Kemudian tiba-tiba datang seorang wanita yang masuk ke ruangan tersebut. Ia bernama Kate Estrada. Di sana ia langsung berkata bahwa waktu operasi misi ini berubah. Yang seharusnya misi ini dilakukan lusa ia mengubah menjadi esok hari. Brandon yang belum mempersiapkan segala sesuatunya sempat memprotes hal tersebut. Karena misi ini dianggap berbahaya, ia perlu untuk menganalisis tempat tersebut. Namun omongan Brandon tadi langsung diputus oleh wanita tersebut. Karena dianggapnya ini merupakan kesempatan yang bagus untuk menangkap Jesus Morales setelah sekian lama ia sudah mengincarnya. Kemudian semua orang yang berada di ruangan itu pun mengikutinya. Kemudian keesokan harinya operasi misi itu dimulai. Brandon bersama Santiago yang sudah memakai baju kamuflase andalan para sniper masuk ke dalam hutan duluan. Mereka berdua mencari titik posisi yang bagus untuk menembak target. Setelah dapat tempat yang bagus, mereka berdua kemudian melakukan pemantauan dari kejauhan. Sementara Kapten bersama Kate Estrada dan para pasukannya yang datang belakangan mulai memasuki hutan untuk mendekati rumah sasaran yang diduga menjadi tempat tinggal Jesus Morales.
Ketika Katek Strada masih dalam perjalanan Brandon menghubunginya lewat radio, ia memberitahukan keadaan suasana rumah tersebut ke Katek Strada. Bahwa dari pemantauannya sedari tadi Brandon tidak melihat satupun orang dan pergerakan yang mencurigakan di rumah tersebut. Tetapi di sini Katek Strada masih bersikeras untuk melanjutkan operasinya ini. Tak lama Katek Strada dan pasukannya tiba di rumah tersebut. Mereka kemudian mengepung rumah tersebut. Kemudian ia masuk ke dalam rumah itu bersama pasukannya. Mereka memeriksa seluruh ruangan rumah itu dan ketika para prajurit masuk ke dalam salah satu ruangan di rumah itu ternyata ada perangkap bom. Dan seketika terjadilah ledakan bom yang membuat sebagian pasukannya tewas dan membuat kapten terluka. Ketika kapten hendak berdiri, kaki sang kapten ditembak oleh seorang sniper musuh dari kejauhan. Brandon yang melihat itu kemudian mencari di mana posisi sniper tersebut. Ternyata sedari tadi Brandon dan tempat itu sudah diawasi sniper tersebut. Sementara Katek Strada yang berlindung di samping sebuah mobil dan melihat kapten yang rupanya masih hidup. Ia kemudian menghampiri kapten dan berusaha membawanya ke tempat yang aman dari sniper musuh. Namun saat Katek Strada membopong kapten, lagi-lagi sniper musuh menembak dan tembakan itu mengenai wajah sang kapten. Kapten Gazak pun langsung meninggal. Beruntung peluru tersebut tidak menembus ke badan Katek Strada. Brandon yang mencari di mana posisi sniper itu kemudian mengetahuinya dengan tembakan tadi. Ternyata posisi sniper musuh berada di jarak 1 km lebih. Kemudian Brandon menembakkan pelurunya. Namun sayang tembakan Brandon meleset tidak mengenai sniper musuh itu. Ketika merasa bahwa posisinya sudah diketahui, sniper musuh itu pun langsung kabur dan meninggalkan tempat itu begitu saja. Kemudian scene diperlihatkan beberapa hari setelah operasi itu di tempat ruang meeting kantor kepolisian Kolombia. Di sana Brandon bilang bahwa ia telah menginvestigasi tembakan dari sniper itu. Kalau target sasaran sniper musuh sebenarnya adalah Katek Strada. Tetapi ia beruntung karena terhalang oleh kepalanya Kapten Gazak yang kemudian membuatnya meninggal. Di sini bapaknya Brandon yang merupakan ketua dari misi ini juga bilang kalau operasi kemarin itu adalah merupakan sebuah perangkap. Dan ia juga bilang ternyata ada seorang mata-mata di kepolisian Kolombia ini yang identitasnya belum ia ketahui. Hal ini diperkuat setelah ia melakukan investigasi di tempat operasi kemarin. Ternyata peluru yang dipakai sniper musuh yang dibuat menembak Kapten Gazak merupakan peluru tercanggih yang diproduksi perusahaan Chitgavschurk yang merupakan perusahaan milik negara Kolombia itu sendiri. Kemudian seorang agen khusus dari kepolisian yang bernama John Samson menyuruh Katek Strada untuk menghentikan misinya ini karena sudah memakan 8 orang korban yang meninggal. Dan akan sangatlah berbahaya jika misi pemburuan ini dilanjutkan. Kemudian Brandon ikut angkat bicara sebelum operasi ini benar-benar dihentikan. Brandon meminta waktu kepada kepolisian selama 48 jam atau 2 hari untuk melanjutkan misi ini. Ia ingin melacak keberadaan Morales dan ingin tahu siapakah sniper musuh itu. Kemudian bapaknya yang merupakan ketua operasi ini menyetujuinya dan memberikan waktu untuk Brandon selama 2 hari. Akan tetapi jika misi ini tidak ada perkembangan dan tidak berhasil, maka Brandon akan dipulangkan ke Amerika dan misi operasi ini dihentikan. Tanpa menyia-nyiakan waktu yang diberikan, Brandon bersama Katek Strada kemudian bergerak. Mereka berdua dibawa ke sebuah rumah yang merupakan markas persembunyian kepolisian Kolombia yang katanya rumah paling aman untuk menyiapkan operasi ini. Akan tetapi menurut Brandon rumah ini sangat berbahaya karena sniper musuh bisa melihat dan menembak rumah ini dari berbagai posisi karena rumah ini sangat terbuka. Kemudian Brandon menyuruh Santiago untuk memantau semua rumah di daerah itu dari tempat kejauhan. Kemudian di malam harinya Brandon memberitahukan kepada Katek Strada kalau tembakan yang dilakukan sniper kemarin sangatlah mustahil dilakukan karena pelurunya bisa menikung. Ia telah melakukan investigasi atas kejadian itu. Karena tepat di situ ada sebuah traktor yang seharusnya kalau ditarik garis lurus posisi sniper dan Katek Strada peluru tersebut mengenai traktor itu. Tapi kenyataannya peluru itu melengkung mengikuti Katek Strada. Katek Strada yang mendengarnya malah emosi dan marah-marah. Ia berkata bahwa ia tidak peduli dengan sniper itu. Yang ia pedulikan saat ini adalah menangkap si pimpinan kartel Morales. Kemudian Brandon bilang ke Katek Strada kalau pemikiran sempitnya itu akan menyebabkan banyak orang yang tidak berdosa akan tewas lagi. Kemudian Katek Strada pun langsung pergi meninggalkan rumah itu. Ia kemudian mendatangi seorang bapak-bapak
Bapak itu bernama Carlos, ia adalah seorang informan Kate Estrada. Kemudian mereka berdua pergi minum-minum dan ngobrol bersama. Di sana Kate Estrada minta diberitahukan info tentang keberadaannya Morales. Kemudian Carlos memberitahukan informasi ke Kate Estrada kalau mau mencari keberadaannya Morales. Kate Estrada harus mencari seorang pria yang bernama El Diablo. Ternyata El Diablo ini adalah seorang sniper itu. Kemudian Sin kembali di tempat rumah yang Brandon tempati. Tak lama Brandon dihubungi Santiago yang telah memantau keadaan sekitar rumah itu sedari siang. Ia melihat sesuatu yang mencurigakan, ada sinar hijau seperti sinar laser dari kejauhan. Dan benar saja, saat Brandon menghacker sinar itu dengan teleskopnya dengan pembesaran 8 kalinya, ia melihat sebuah laser pengintai. Ternyata sinar laser itu terpancar dari tempat Diablo berada. Ketika ia sadar bahwa posisinya sudah diketahui dengan cepat, Diablo yang menggunakan senapan canggih kemudian mengunci target, yaitu Brandon. Di sini dari jarak 2 km Brandon berhasil menembak lebih dulu, namun tembakannya meleset. Diablo berhasil menghindar dari tembakannya Brandon. Lalu dengan cepat Diablo membalas menembak Brandon dengan pelurunya yang bisa mengikuti target sasaran. Untungnya Brandon dengan cepat berhasil menghindari tembakan tersebut. Di sini Brandon berpura-pura mati dan tidak bergerak agar Diablo mengira kalau dirinya sudah mati karena tembakan itu. Kemudian keesokan harinya Brandon mengambil peluru yang ditembakkan Diablo semalam. Peluru tersebut menempel di dinding rumah Brandon. Brandon kemudian membawanya ke kantor kepolisian untuk diidentifikasi. Kemudian Miller memberitahukan kalau itu adalah merupakan peluru pintar yang berpemandu laser. Peluru tersebut dapat menyesuaikan posisinya hingga 30 kali per detik. Peluru itu dikembangkan secara rahasia oleh organisasi militer bernama DARPA. Dan jika dia belum menggunakannya berarti ada orang dalam yang menyelundupkan peluru tersebut. Kemudian Sin berpindah ke istananya Morales. Ia didatangi oleh Diablo yang meminta bayaran atas kematian Brandon. Tetapi Morales yang tahu kalau Brandon masih hidup, ia tidak mau membayar. Kemudian Sin berpindah ke Brandon yang bersama Kate Estrada. Mereka berpindah tempat ke rumah yang lebih aman. Ketika di tengah perjalanan Kate Estrada ditelepon oleh Pak Carlos. Ia memberikan informasi kalau Diablo mempunyai seorang kekasih yang bernama Maria Mercedes. Kemudian Carlos memberikan alamatnya lewat SMS. Mereka segera pergi ke alamat tersebut dengan menaiki mobil. Saat di perjalanan Kate Estrada berbicara dengan Brandon dan menganggap kalau Brandon lebih mentingin Diablo daripada menangkap Morales. Karena ia mempunyai peluru yang lebih baik dari Brandon. Dan tiba-tiba saja sebuah truk dengan kecepatan yang gak kencang menabrak mobil yang ditumpangi oleh Brandon dan Kate Estrada. Kemudian turun para anak buah Morales yang kemudian menembakkan senjatanya secara membabi buta sampai menyebabkan Santiago tewas. Kemudian Brandon menghabisi semua anak buah Morales tersebut. Sementara Kate Estrada langsung pergi duluan. Ternyata ia mendatangi rumah Maria Mercedes. Di sana Kate Estrada yang datang sendirian ke rumah Maria Mercedes dikepung dan dikeroyok oleh para anak jalanan yang menjadi anak buahnya Morales. Dan ketika salah satu anak jalanan itu sedang benerin celananya yang melorot, tiba-tiba Brandon datang dan menghajar satu persatu para anak jalanan tersebut hingga mereka semua kabur. Mereka berdua kemudian menangkap Maria Mercedes dan menginterogasinya. Kemudian Kate Estrada yang melihat kalung Maria Mercedes yang ada fotonya Diablo, ia mengambil kalung tersebut. Kemudian Brandon menelepon ayahnya dan menyuruh ayahnya untuk memindai foto itu. Brandon kemudian mengirimkan gambar foto Diablo itu. Brandon juga bilang kalau ada keterlibatan orang dalam yang memberitahukan keberadaannya. Karena itu untuk beberapa hari ke depan ia akan bersembunyi dulu. Kemudian Kate Estrada mengajak Brandon untuk bersembunyi di kediaman Pak Carlos. Di sana Brandon meminta informasi dari Pak Carlos. Siapa saja orang-orang bawahannya Morales. Dari informasi itu Brandon kemudian mengacu pada 3 orang yang merupakan anak buah pentingnya Morales. Brandon kemudian memburu ketiga orang itu dan membunuhnya dengan senapannya. Setelah melakukan itu Brandon di sini menderita tekanan batin. Ia takut kejadian seperti seniornya yang bunuh diri akibat stres karena telah membunuh banyak orang. Sin kemudian berpindah ke rumah Diablo. Morales yang mengetahui kalau 3 orang anak buahnya tewas dibunuh Brandon. Ia menugaskan Diablo untuk segera membunuh Brandon dan Kate Estrada. Morales memberikan bayaran $1 juta dengan DP sebesar $500.000. Dan jika Diablo berhasil menewaskan Brandon dan Kate Estrada, ia akan memberikan yang sisanya $500.000 lagi.
Kemudian Diablo membayar seorang anak jalanan yang juga merupakan salah satu anak buahnya Morales untuk mendapatkan informasi keberadaan Brandon dan Kate Estrada saat ini. Anak jalanan itu memberitahukan kalau Brandon dan Kate Estrada sekarang tinggal di rumah Pak Carlos Everton. Pak Carlos Everton juga yang memberikan semua informasi tentang Morales. Tak lama kemudian Kate Estrada mendapatkan SMS dari Pak Carlos untuk segera menemuinya di depan gereja pada jam 10 malam. Karena curiga Kate Estrada balik meneleponnya, namun Pak Carlos tidak mengangkat telepon tersebut. Kate Estrada dan Brandon merasakan ada yang tidak beres. Kemudian mereka mencari sebuah lokasi untuk memantau keadaan di luar halaman gereja. Dan benar saja terlihat beberapa anak jalanan turun dari mobil truk dengan membawa Pak Carlos. Ternyata mereka menggantung Pak Carlos di sebuah pohon. Kemudian anak jalanan itu pergi. Kate Estrada yang melihat hal itu, ia langsung pengen keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan Pak Carlos. Akan tetapi Brandon menahannya karena ia tahu kalau itu adalah jebakan. Di sana pasti sudah ada Diablo yang sudah mengawasi dan siap dengan senapannya. Kemudian Brandon mencoba langsung mengambil tindakan untuk menyelamatkan Pak Carlos dengan menembak tali yang menggantung Pak Carlos. Ternyata tembakan pertama Brandon agak meleset. Sementara Diablo mencari dari mana tembakan itu berasal. Kemudian Brandon berusaha fokus lagi ke talinya, ia menembaknya lagi dan berhasil memutuskan talinya. Pak Carlos berhasil jatuh dari tali yang mengikat di lehernya, tetapi hal ini membuat posisi persembunyian Brandon dan Kate Estrada diketahui Diablo. Diablo yang sudah mengetahui posisi Brandon dan Kate Estrada, ia langsung menembak, beruntung tembakan Diablo meleset. Diablo yang merasa kesal karena tidak bisa membunuh Brandon, ia akhirnya menembak Pak Carlos hingga tewas. Keesokan harinya Brandon bersama Kate Estrada yang sedang berduka atas kepergian Pak Carlos di acara pemakamannya. Brandon melihat salah seorang anak buah Morales juga hadir di sana. Brandon kemudian langsung mengejarnya dan terjadilah aksi kejar-kejaran dan perkelahian. Brandon berhasil menangkap pemuda itu. Di situ Brandon menginterogasinya dan meminta ditunjukkan di mana lokasi persembunyian Morales. Di sini Brandon juga menjanjikan akan melindungi anak jalanan tersebut jika memberinya informasi. Tak lama kemudian Morales digerebek di sebuah kamar hotel di kota Columbia. Morales dibawa ke markas kepolisian untuk sementara ini. Kemudian ketua tim mengatakan kalau Morales akan dibawa untuk sidang di pengadilan federal Miami. Brandon yang mendengarnya mengetahui kalau Diablo tidak akan membiarkan Morales hidup, karena ia mengetahui semua rahasia kejahatannya dan itu merupakan ancaman baginya. Kemudian scene berlanjut di Bandara Internasional Miami dengan mode sedikit penyamaran. Diablo dengan mudahnya berhasil melewati pemeriksaan paspor. Diablo langsung mengambil sebuah mobil yang di bagasinya sudah disiapkan sebuah senjata yang sangat canggih. Kemudian ia pergi ke suatu tempat untuk bersiap-siap melakukan aksinya. Sementara Morales baru saja tiba di Bandara Miami dengan pengawalan ketat dari kepolisian dan tim. Kemudian Brandon bersama tim yang lainnya menyusun sebuah rencana untuk menangkap Diablo dan meloloskan Morales sampai ke tempat sidang. Kemudian Brandon diberikan peluru tercanggih di zaman sekarang yang berteknologi terbaru oleh Miller, yang mana peluru itu bisa meledak ketika berada persis di dekat sasaran karena ada chip di dalamnya. Kemudian misi dijalankan, kepala Morales ditutup menggunakan karung hitam. Ia dimasukkan ke dalam mobil yang nantinya mobil itu akan berjalan konvoi dengan mobil lainnya itu. Sementara Brandon bersiap-siap di sebuah tempat untuk melakukan pengintaian. Di sana Brandon memberitahukan kepada Kapten Samson kalau sebenarnya mobil yang konvoi adalah sebuah umpamanya. Sedangkan Morales diangkut menggunakan sebuah mobil box. Kemudian kita diperlihatkan Diablo yang sudah di posisinya mendapatkan sebuah SMS masuk dan bersiap-siap meledakkan mobil box itu. Ternyata para anak jalanan yang menjadi anak buah Morales juga bersiap-siap di jalanan. Mereka semua membawa senapan dan siap menembaki mobil box itu. Dan tak ketinggalan Brandon bersama Miller juga bersiap-siap memantau dari atap gedung dan mencari keberadaan lokasi Diablo. Dan tak disangka mobil konvoi yang menjadi umpan berhasil lewat dengan sangat aman. Yang sepertinya para penjahat sudah mengetahui kalau Morales sedang berada di sebuah mobil box. Ketika mobil box itu lewat, Diablo yang melihatnya langsung menembaknya dengan peluru peledak. Di mana lagi-lagi peluru dengan berteknologi canggih yang digunakan. Di mana peluru tersebut belum dipenjualbelikan kepada siapapun. Ini membuktikan bahwa ada orang dalam yang berkhianat.
Seketika mobil box itu meledak dan para anak jalanan yang ikut menghadang satu persatu ditembak oleh Miller. Sementara Brandon dan Kate Estrada masih mencari lokasi persembunyian Diablo. Diablo yang ingin meyakinkan kalau Morales benar-benar mati, ia menembak mobil boxnya sekali lagi ya. Dan akhirnya Brandon berhasil mendapatkan lokasi persembunyian Diablo. Ia meminta Kate Estrada untuk mengukurnya dikarenakan jarak posisi Diablo yang sangat jauh. Di sini Kate Estrada dengan menggunakan teropongnya tidak dapat melihatnya dengan begitu jelas. Kemudian ia memberitahu Brandon bahwa posisi Diablo berada di 2 km lebih. Tetapi tidak masalah untuk Brandon, dengan teknologi peluru barunya ia pun langsung menembaknya. Ketika peluru mendekati target seketika meledak dan kepala Diablo juga ikut meledak. Dan ternyata mobil box tersebut dijalankan secara otomatis. Sedangkan Morales berada di mobil hitam yang sedang konvoi menuju tempat sidang. Morales berhasil dibawa ke tempat sidang dengan aman. Ternyata di sini Brandon bersama yang lainnya sudah mengetahui kalau mata-mata di dalam agen keamanan nasional adalah si Samson. Samson pun ditangkap, dan film pun tamat. Semoga alur cerita film ini dapat menghibur penonton semua. Sampai jumpa dan selamat beristirahat.